Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada tulisan dari Rola Ismail, Muhammad Ismail Al Khalil, mengcounter balik ucapan Kiai Ja'far Batu Ampere. Di sini ada ucapan-ucapan Kiai Ja'far Batu Ampere yang tidak tidak selaras lah dan sehati oleh Lora Ismail. Akhirnya Lora Ismail mengcounter ucapan dari Muhammad Kiai Ja'far Batu Ampere ya. Oke, kita simak apa sih ucapan Kiai Ja'far Batu Ampere tersebut. Di sini ada tulisan Lora Ismail yang panjang. Lalu kemudian beliau paparkan juga pendapat Kiai Ja'far di sini. Oke, kita simak teman-teman. Nah, ini ya, ke videonya. Kali ini kami hanya ingin menjawab permintaan dari sebagian netizen yang meminta kami untuk meluruskan tentang ocehan-ocehan Lora Ismail Khalili yang dulu dibuka-bukan katanya Hadim. Sebenarnya awalnya saya nggak begitu tertarik, jadi mohon maaf para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar ini baru sempat tapi karena dekmail ya atau kalau katanya orang Madura nakmail ini sudah menyeret tentang keilmuan, oleh karena itu harus diluruskan. Jadi dia itu untuk mendapatkan hujah atas ketersambungan nasab kaum Ba'alawi, maka mencari mencari cara dengan mengadu polemik ini kepada Syekh Al-Allama Khalil bin Ibrahim Ad-Dailami, penulis kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Jadi Nakmail ini ya sifat kekanak-kanakannya masih kental dalam jiwanya. Ini kasus ini seperti anak kecil ya yang minta liburan ke luar negeri jika lulus sekolah. Ayahnya ya di sini Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dailami bertindak sebagai ayah. Ya, insya Allah nanti kita ajak liburan jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya Nakmail atau Dekmail sorak-sorak gembira, hore mau jalan-jalan ke luar negeri kan gitu teman-teman. Jadi Nakmail ini curhat kepada penulis kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab yang katanya kitabnya ini dibuat sumber referensi oleh Kiai Imad, dipamerkan isi curhatannya itu kalau Syekh Ibrahim Ad-Dailami itu penulis kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ya, bukan Ansab, fi Ilmin Nasab ini ya mengakui nasabnya kaum Ba'alawi. Karena itu Nakmail akhirnya ya sorak-sorak lah di hore-hore lah ya, di media sosial karena merasa mendapatkan hujah. Tapi Nakmail ini kurang membaca kitab-kitab kaidah ilmu nasab. Oke, itulah sedikit video dari Kiai Ja'far. Ini di sini kemarin Lora Ismail bersama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dailami ya teman-teman. Nah, lalu apa kata Lora Ismail atas ucapan dari Kiai Ja'far Ampere? Kita bacakan nih kritik Lora Ismail kepada beliau. Kiai Ja'far Batu Ampar ya, bukan Batu Ampere, pemain baru dalam diskusi nasab. Selama ini kita menyodorkan berbagai statement para ulama top yang mengkonfirmasi keabsahan nasab Ba'alawi. Mereka selalu menolak dengan alasan ulama-ulama itu bukanlah pakar nasab menurut mereka, menurut Kiai Imad, Kiai Ja'far dan tim-timnya. Syekh Ali Jum'ah mereka sebut pakar fikih dan usul fiqh, bukan pakar nasab. Baru-baru ini Said Ahmad Al-Maliki oleh Kiai Marzuki juga disindir sebagai seorang ulama besar asal Makkah tapi bukan pakar nasab. Tapi ketika pada akhirnya kita menuruti kemauan-kemauan beliau, sekalian dengan menunjukkan statement para nasabah dari berbagai negara,
mulai dari nasabah asal Iran, Syekh Mahdi Rojai, nasabah asal Saudi, Syekh Ibrahim Mansur, sampai Syekh Khalil Ibrahim, ulama pakar nasab asal Irak, tempat kelahiran Said Ahmad bin Isa, yang selama ini menjadi inti pembahasan. Mereka selalu mentakwil bahkan menolak dalam meremehkan pendapat-pendapat beliau. Termasuk ketika saya berusaha istifadah langsung kepada Syekh Khalil Ibrahim Ad-Dailami Irak demi mengamalkan pesan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertanya dan merujuk pada pakarnya masing-masing. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kiai Ja'far Batu Ampar, seorang pemain baru dalam diskusi nasab, mereka tidak terima. Beliau ini dulu katanya pernah ngaji di Mekah kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, dan para masyayikh Haramain lainnya. Dalam video bantahannya, beliau mengatakan, saya kekanak-kanakan karena curhat dan mengadu kepada seorang ulama pakar nasab. Beliau juga mengatakan bahwa jawaban Syekh Khalil Ibrahim hanya untuk menghibur saya agar saya senang dan tidak kecewa. Saya katakan kepada beliau, yang pertama, Kiai Ja'far, tenang saja Kiai. Tidak perlu gemetar, resah, dan khawatir. Saya tidak akan meniru jenengan yang selama ini mengadu dan mencari dukungan kemana-mana, sampai-sampai menawarkan diri podcast Tugas Fuad Pleret sambil bawa-bawa nama besar Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kedua, ketika jenengan mengisyarahkan bahwa ucapan seorang ulama pakar nasab sekelas Syekh Khalil Ibrahim tidak bisa menjadi sebuah hujah, saya hanya bisa tersenyum dan berkata, apalagi pendapat jenengan yang bukan siapa-siapa dalam bidang ini. Saya jadi teringat seorang ustadz salafi yang ditanya satu hukum oleh seorang awam. Ustadz itu bertanya, mau hukum dari Quran, hadis, atau hukum madhab Syafi'i? Maka orang awam yang polos itu menjawab, saya pilih hukum madhab Syafi'i karena saya yakin beliau lebih paham tentang Quran hadis daripada antum. Pun begitu jawaban Kiai kepada Kiai Ja'far. Pun begitu jawaban kita kepada Kiai Ja'far Batu Ampar dan kawan-kawan. Kami lebih percaya metodologi para ulama pakar nasab, cara mereka memahami sebuah nasab daripada cara penjenengan semua. Kami mengarahkan orang-orang awam kepada pendapat-pendapat beliau karena kami menghargai sebuah kepakaran. Kepakaran bagi kami harus tetap hidup, dan kami tidak seperti penjenengan yang seakan meyakini bahwa satu-satunya pakar nasab yang diterima dawuhnya hanyalah Kiai Imad. 3. Metode ngeles dan takwil jenengan sudah bisa saya baca sejak dulu. Jangankan ucapan Syekh Khalil Ibrahim, ucapan guru jenengan Syekh Ahmad Al-Maliki saja jenengan takwil sesuai selera. Masih terekam sampai sekarang ketika jenengan mendakapi nasihat beliau Abu Said Ahmad dengan mengatakan, saya yakin ucapan beliau bukan berasal dari hati, tapi karena bisikan para kibin dan kurcaci. Jika kalian ingat pesan Said Ahmad yang mewanti-wanti fitnah-fitnah tudakhil jasad, tasaru bainal hin wal akhiri min jahilin au hasudin au sogirin au hakudin. Fitnah dalam tubuh sendiri, fitnah yang disebarkan dari waktu ke waktu oleh orang bodoh atau pendeki atau orang kerdil atau pembenci. Maka beliau Kiai Ja'far inilah yang dimaksud sebagai penyebar utamanya. Dan untuk sekedar info, pendapat beliau yang secara sembarangan mengatakan Ubaidillah adalah anak seorang Maimun Al-Qadah dari dinasti Fatimiyah ditolak mentah-mentah oleh Kiai Imad. Padahal Kiai Imad Ja'far sudah bela-belain membuat buku khusus terkait pendapat ini. Dan padahal awalnya saya berharap beliau sebagai pemain baru akan membawa sebuah pendapat baru dengan referensi baru yang jauh berbeda dari Kiai Imad. Tapi harapan saya runtuh ketika ternyata statementnya hanyalah sebuah cocok lagi belaka yang diambil dari kitab Syiar An-Nubala dan kitab-kitab lainnya. Pada akhirnya, ini pamungkas Kiai Khalil, pada akhirnya untuk menyikapi orang-orang seperti beliau Kiai Ja'far dan gua hantu ini, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Oke, itu andalan ya. Andalan Lara Ismail ketika menulis status. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah-salah dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.